Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku dunia akhirat yang saya cintai dimanapun saudara berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara silaturahmi melalui Zoom untuk mempererat tali persaudaraan dunia akhirat kita. Dan seperti biasa, di acara Zoom ini kita bincang-bincang urusan ketauhidan, dan di sini apa yang saya utarakan atau diterangkan oleh Gus Tubi hanya untuk kalangan sendiri. Jadi untuk saudara-saudaraku yang satu niat, satu tujuan, hanya untuk menuju kemahaan yang Maha Kuasa. Jadi dalam pemaparan ayat-ayat sama sekali tidak sama dengan yang sering kita dengar. Karena Al-Quran itu petunjuk dari Allah untuk dilakukan, untuk menjadi kelakuan, bukan hanya menjadi ilmu, atau hanya bacaan, atau ucapan. Jadi, setiap ungkapan ayat-ayat Al-Quran di media Zoom ini semua mengarah pada titik kemahaan. Titik untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Saudaraku dunia akhirat semua yang saya cintai, saya awali menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menanyakan kriteria orang iman itu gimana. Kita memandang atau mengikuti bahwa ajarannya itu menuju ke keimanan atau bukan, itu kriterianya gimana. Jadi di sini jawabannya tetap saya kembalikan ke Al-Quran. Tetap saya kembalikan ke Al-Quran jawabannya. Pada dasarnya, ayat-ayat dalam Al-Quran itu dimaknai pada satu golongan. Karena apa? Asal mula turunnya Al-Quran itu dari negara Arab, makanya setiap makna-makna dalam Al-Quran itu identik dengan negaranya, negara Arab, dan di situ identik dengan satu agama. Padahal Al-Quran itu untuk semua umat, untuk semua manusia yang bertujuan untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Makanya dalam saya menerangkan, ini untuk seluruh umat, bukan untuk satu golongan. Karena sesuai dengan pertanyaan kriteria orang iman. Iman itu bahasa Arab. Bahasa yang kita mengerti yaitu yang dinamakan iman, rasa percaya kita kepada Yang Maha Kuasa. Rasa percaya. Itu iman. Jadi tidak ada hubungan dengan agama.
tapi berhubungan dengan kepribadian kita, kelakuan kita. Jadi dalam konteks Zoom ini, kita tanya pada diri kita, pada kepribadian kita, selama ini yang kita lakukan itu untuk dekat dengan Allah, apa tidak. Kembali ke asal pertanyaan, kriteria orang iman. Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi di situ kriteria orang iman, ciri kelakuan dari orang iman, di situ ayatnya innamal mu'minun. Sesungguhnya orang iman. Al-mu'minu itu isim fa'il dari kata amana yu'minu imanan wa mu'minan bahwa mu'minun. Isim fa'il adalah pelaku. Jadi sudah menjadi kelakuan iman. Sudah kelakuannya baik dari kata-katanya, kepribadiannya, arah hidupnya, ajarannya, semua mengarah kepada keimanan, kedekatan pada yang Maha Kuasa. Di situ ayatnya innamal mu'minun. Jadi isim fa'il pelaku adalah ikhwatun, orang yang menyaudara. Dengan cara apa menyaudaranya? Fa'aslihu baina akhwaikum. Fa'aslihu. Jadi kriteria dari orang iman itu dimanapun dia berada selalu menciptakan perdamaian. Budi pekerti luhur. Itu kriteria orang iman. Di situ islah. Fa'aslihu islah. Menciptakan perdamaian baina akhwaikum di antara persaudaraan kita. Jadi kalau orang bicara soal keimanan kok masih menjelek-jelekan atau memfitnah atau tidak atau menyalahkan dari ajaran orang lain, itu berarti belum iman. Ya. Jadi kalau orang misalnya di dalam bicaranya kok masih ada keaguan, merasa lebih benar, tidak menciptakan kedamaian, tidak menciptakan islah, berarti orang itu tidak iman, hanya pandai. Dan pegangan orang iman sudah disabdakan oleh Rasulullah, ku tinggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran itu petunjuk, Sunnah Rasulullah adalah cara melakukan Al-Quran. Jadi selama ini yang kita lakukan, tanya pada diri kita, masih menyalahkan orang lain atau tidak? Masih menganggap orang yang tidak sepaham dengan kita itu kafir apa enggak?